tentunya jadi momen yang positif ya, melihat fenomena marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah padaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Yang hadir pada malam hari ini dengan penuh semangat untuk menimba ilmu, untuk sama-sama sharing berkaitan dengan pentingnya generasi muda kita mendapatkan wawasan kebangsaan. 45 negara kita yang kita cintai ini mencanangkan, menciptakan Indonesia emas. Apa itu Indonesia emas? Ada yang tahu Indonesia emas tahun 2045? Ada yang bisa menjelaskan? Tunjuk jari. Dapat door prize dari Mas Bisma. Ya. Yaitu Indonesia menjadi negara yang maju, menjadi negara yang berdaulat, menjadi negara yang adil dan makmur. Saya ingin bertanya kepada adik sekalian, mohon maaf saya tak berdiri. Kira-kira menurut adik-adik sekalian, di tahun 2045 bisa nggak negara kita ini menjadi negara yang maju, negara yang berdaulat, negara yang adil dan makmur? Bisa nggak adik-adik? Yang putri dulu, bisa nggak? Yang putra? Alhamdulillah. Berarti adik-adik sekalian, kalian semuanya termasuk generasi muda kita yang optimis menatap masa depan bangsa kita ini. Dimulai dari berkah ini, pada malam hari ini, mudah-mudahan adik-adik sekalian betul-betul optimis, bersemangat untuk menatap Indonesia emas di tahun 2045, dan di antara adik-adik inilah yang nanti akan menjadi para pemimpin di negeri kita ini. Ada yang bercita-cita jadi presiden? Enggak? Kayaknya jauh Pak kalau presiden. Ya kan tidak harus presiden Indonesia, presiden partai juga boleh. Ada yang bercita-cita menjadi menteri? Ada yang bercita-cita jadi gubernur, bupati, panemu, lurah, dukuk, RT, RW? Semua itu penting, semua itu menjadi bagian dari kepemimpinan bangsa kita ini. Kalau ingin negeri kita ini maju, maka harus kita lahirkan generasi muda yang kreatif, generasi muda yang cerdas, generasi muda yang terampil, dan juga yang tidak kalah penting sesuai dengan tema malam hari ini adalah generasi muda yang punya nasionalisme, generasi muda yang cinta tanah air, bukan generasi muda ya, generasi bangsa yang mereka oportunis ya, tidak memiliki rasa nasionalisme ya, hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan kondisi bangsanya, tidak peduli dengan kondisi negaranya, tidak peduli dengan kondisi rakyatnya. Usia produktif, usia kurang lebih 40 tahun itu yang akan menjadi para pemimpin di negeri kita yang kita cintai. Dan sejak sekaranglah kalian semua harus membekali diri. Anda semua di atas sekalian yang kami banggakan, sejak sekaranglah Anda semua harus membekali diri, mempersiapkan diri untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Siap kalian? Siap? Alhamdulillah. Sederhananya gitu ya. Jadi kita hari ini sepakat menjaga NKRI, sepakat? Sepakat? Sepakat. Sepakat. Menjaga NKRI, sepakat? Sepakat. Oke, yaitu ya. Jadi kita sama persepsi bahwa menjaga NKRI seperti dia lihat tadi, harga mati.
Ya. Oke ya, jadi kita sepakat. Nah kemudian wawasan kebangsaan itu apa? Ada yang tahu nggak wawasan kebangsaan? Ada yang tahu nggak? Wawasan kebangsaan. Wawasan itu apa? Cara pandang kita. Kebangsaan, cara pandang kita apa? Sebagai bangsa, tentang diri kita dan lingkungan kita. Lingkungan baik lingkungan alamiah itu yang seperti wilayah, daerah itu ya, tempat tinggal gitu. Dan lingkungan sosial apa? Oh, Indonesia ini beraneka ragam, multikultural. Tidak hanya suku Jawa saja, ada suku Sunda, suku Batak dan lain sebagainya. Ternyata itu Indonesia luar biasa. Nah ini konsep wawasan bangsa. Jadi cara pandang kita apa sebagai bangsa tentang diri kita dan lingkungan kita. Dasarnya apa? Dasarnya adalah atau landasannya adalah apa? Dasar negara kita apa? Pancasila. Hukum dasar kita apa? Konstitusi kita apa? Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara kita apa? Kesatuan atau federasi? Kesatuan, NKRI. Tagline moto kita, semboyan kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Ini dijadikan sebagai landasan, sebagai dasar cara pandang kita ya, tentang diri kita dan lingkungan kita. Dari aspek historis Pancasila ini juga tidak asal-asalan buat para tokoh pendiri bangsa, tidak asal-asalan buat sila pertama sila aja lah, enggak. Tapi ini melalui proses yang panjang. Dilihat dari sudut pandang aspek historisnya ya, ke sosiologisnya, kemudian dibuat kebijakan. Nilai-nilai Pancasila ini merupakan hasil dari nilai-nilai atau budaya-budaya yang sudah ada di Indonesia sebelumnya. Oh, Indonesia itu apa? Warga masyarakat meyakini akan adanya Tuhan. Masukkan sila pertama karena ini yang paling dasar. Apa? Saya tanya dulu, jangan belum hafal Pancasila? Ada yang belum hafal Pancasila? Tes, siapa yang ingin menyampaikan? Saya Pak, gitu, nggak harus ditunjuk. Anak muda Indonesia gitu, saya Pak. Persatuan, ya. Perkenalkan, nama saya Naim Arya. Naim, ya. Ya, sila. Saya akan menyebutkan Pancasila, yaitu sila pertama dulu. Sila pertama pusat ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga kesatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul? Oke, tepuk tangan. Ya, saya pikir semuanya juga sudah hafal ya. Apa? Indonesia, bangsa Indonesia terbebas dari penjajah. Baru bisa tahun 45. Prosesnya panjang sekali, ya. 08, 28, 45. Prosesnya panjang sekali. Proklamasi kemerdekaan tanggal berapa? 17. Masa nggak tahu? Langsung 17 Agustus 45 itu juga yang memelopori anak-anak muda. Tanggal 16 Agustus Soekarno diamankan di Rengas Dengklok. Itu siapa yang mengamankan? Kalau ada beberapa buku yang menyebutkan diculik gitu ya, tapi kok diculik itu rasanya kok gimana gitu ya. Diamankan di Rengas Dengklok supaya apa? Anak-anak muda juga yang supaya segera memproklamasikan. Akhirnya tanggal 17 Agustus proklamasi bangsanya merdeka, tanggal 18 Agustus konstitusi undang-undang dasar disahkan. Ya, unsur sebuah bangsa tercapai. Setelah itu apa santai-santai? Enggak. Antara penjajah sekutu kembali ke Indonesia apa? Ingin merebut ke Indonesia dari
kembali ke penjajahan dari anak-anak Indonesia, bangsa Indonesia. Sampai kalian pernah dengar Jenderal Sudirman? Tahu? Pahlawan besar, luar biasa, dalam keadaan sakit ditandu memimpin perang. Ya, kalau kalian seperti itu mau nggak? Kalau sakit kan idealnya di rumah tiduran. Dia enggak, sakitnya kritis, nggak bisa jalan, ditandu. Itu perjuangan yang luar biasa, patriotiknya luar biasa. Jarang orang-orang yang seperti itu. Nah, kita bisa mencontoh hal-hal seperti itu, ya kan? Masa itu di era itu ya anak-anak muda pilihannya dua, merdeka atau mati. Daripada dijajah, saya mati untuk melawan penjajahan. Sehingga dengan semangat juang yang tinggi, ya, semangat juang yang tinggi, mereka mampu mengusir sekutu penjajah. Bambu runcing, bayangkan bambu runcing aja menang. Yang hebat bukan bambu runcingnya, tetapi semangat juang anak-anakmu muda. Tentara sekutu, alat-alat perangnya modern sekali di era itu. Bambu runcing, bukan bambu runcingnya, tapi semangat juangnya yang luar biasa. Nah ini jadi hidup mati anak-anak muda waktu itu untuk memperjuangkan kemerdekaan, ya. Kemudian kita hidup di era setelah kemerdekaan. Kalau kita hanya foya-foya, rebahan, kan malu. Tugas kita, tanggung jawab kita masih ada apa itu mencapai tujuan bangsa Indonesia Emas itu. Oke, itu ya, saya pikir waktunya cukup ya, nanti terlalu panjang. Ya, teorinya dari John Rawls. Jadi kita di dunia ini tidak pernah bisa memilih dilahirkan di dalam rahimnya siapa. Tuh? Ya. Saya nggak bisa memilih dilahirkan di dalam rahimnya seorang ibu yang kebetulan tinggalnya di Jawa Timur. Anda juga tidak bisa memilih dilahirkan sebagai anak hari ini yang ada tinggal di Persebaya. Orang tua kita juga tidak bisa memilih dilahirkan di dalam rahimnya ibunya siapa, bapaknya siapa, ya kan? Pekerjaannya apa kita tidak bisa memilih. Tapi masa depan itu kita bisa memilih bagaimana masa depan kita nanti ke depan. Sekolah kita bisa memilih sekolah mana yang kita dambakan. Pekerjaan kita bisa memilih pekerjaan apa yang kita inginkan. Bahkan calon suami ataupun calon istri, Anda bisa memilih dengan siapa nanti akan menghabiskan waktu Anda sendiri. Nah, karena itu teman-teman, karena kita tidak bisa memilih, maka republik ini didesain untuk dengan nama republik. Republik berarti apa? Untuk kepentingan banyak orang. Ya, banyak orang. Siapa ngomong kayak gue? Yo anaknya petani, yo pedagang, yo guru, yo PNS, yo karyawan, yo buruh, yo TNI, yo Polri, yo PNS dan macam-macam semuanya. Artinya apa? Pendiri negara mendirikan negara dengan dasar republik biar kita satu sama lain adalah memiliki kesetaraan. Biar apa? Biar satu sama lain memiliki kesamaan di dalam mengambil pekerjaan, mendapat pelayanan KTP, mendapat pelayanan kesehatan, mendapat pelayanan yang itu dihadirkan oleh negara. Anda bayangkan kalau negara dibentuk dalam konteks negara, kira-kira Anda jadi apa? Ada yang terah dari Kesultanan di sini? Nggak ada. Ya, jadi teman-teman, republik itu menghendaki semua orang mendapat kesempatan yang sama, secara fair. Karena itu di dalam sebuah negara republik semua orang mendapat kesempatan yang sama. Nah, di dalam republik artinya kekuasaan itu dibatasi. Ya, dibatasi. Kalau raja, siapa yang membatasi? Kapan raja itu habisnya masa lahirnya? Nggak ada. Ya, yang kontrol raja siapa? Nggak ada. Tetapi kalau republik dikontrol gantian 5 tahun sekali. Ya, biar apa? Biar kita semua mendapat kesempatan yang
sama. Jadi republik apa? Pemerintahan itu adalah sifatnya gantian. Saya Saputra, rumah saya di pinggiran sudah terutama berbahasa Sleman. Oke, lupa pertanyaan tadi apa? Ini mungkin pertanyaan buat Mas untuk Mas Nasir ya, Mas Nasir. Tadi sudah menjelaskan Pancasila. Nah, saya ingin bertanya kepada Mas Nasir, bagaimana ketika Pancasila itu salah satu dihilangkan? Nah, Pancasila itu kan ada 5 ya. Nah, ketika salah satu Pancasila itu ada yang dihilangkan, nah, apa yang paling berbahaya? Apakah sila ke-1, apakah sila ke-3 atau sila ke-5, Mas Nasir, untuk ketika kita hilangkan? Nah, itu apakah ada dampaknya kepada masyarakat atau tidak? Nah, itu mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Mas Nasir. Kalian luar biasa ya pertanyaannya. Tepuk tangan dulu Mas Galih. Oke, singkat aja ya. Jadi bagaimana nih kalau Pancasila dihilangkan? Jawaban singkatnya, kalau Pancasila dihilangkan nanti bukan jadi Pancasila lagi. Yang Pancasila itu kan panca, artinya 5 sila, landasan, prinsip hidup itu ya, pengertian sederhananya ya. Jadi 5 landasan, prinsip hidup, pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau dihilangkan itu bukan Pancasila. Nah, apakah dasar negara ini bisa diganti, bisa diubah? Pancasila ini bisa diganti enggak gitu ya? Kalau dihilangkan berarti kan bukan Pancasila. Ya, silanya dihilangkan bukan Pancasila lagi. Kalau dari aspek hukum itu nggak bisa, karena kalau nanti mengganti Pancasila itu berarti mengganti seluruh tatanan struktur ketatanegaraan Indonesia. Jadi yang bisa diubah apa? Jadi berdasarkan kesepakatan bersama bahwa Pancasila ini sudah menjadi kesepakatan final, ya, menjadi kesepakatan final dasar negara bangsa Indonesia. Tetapi nilai-nilai Pancasila ini bisa menyesuaikan, fleksibel, menyesuaikan perkembangan zaman. Maka dari itu Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka. Ya, karena apa? Terbuka terhadap perkembangan zaman. Silakan ada budaya-budaya barat masuk, silakan. Tapi ingat, budaya apa yang diperbolehkan dan budaya apa yang tidak diperbolehkan. Tentu saja budaya-budaya yang diperbolehkan adalah budaya-budaya yang positif, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Jadi Pancasila ini sebenarnya hasil dari nilai-nilai budaya bangsa, dari kalau dilihat dari aspek historis sejarahnya kan gitu. Nah gitu ya, itu poin penting. Nah, kemudian, kalau yang diubah apa? Nah, yang bisa diubah adalah Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Tapi ingat, yang di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi kesepakatan untuk yang tidak diubah adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara, konsep negara kesatuan. Jadi pasal-pasalnya itu bisa diubah. Buktinya apa? Undang-Undang Dasar 45 mengalami 4 kali amandemen, 4 kali perubahan. Ya. Kenapa kok dilakukan perubahan? Karena menyesuaikan perkembangan zaman. Di era tahun 45, kondisi zaman di era tahun 45 dengan kondisi zaman di era 2000, 2005 tentu berubah. Jadi harus menyesuaikan. Di satu sisi juga ada pasal-pasal yang multitafsir, ada aturan-aturan yang memang belum dikaji secara detail, yang di sini itu landasan-landasan yang di amandemen di situ. Itu latar belakang 4 kali amandemen. Yang mengamandemen siapa? Ya, sebagaimana disampaikan tadi, MPR ya, sesuai dengan jadi di Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu ada tata cara untuk amandemen Undang-Undang Dasar 45.